Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Nasional akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cash flow budget atau anggaran kas. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Miftah Nabila, dengan nomor NPM 193403516062. Pada materi kali ini terbagi menjadi 4 indikator, yaitu yang pertama ada definisi dan kegunaan cash flow budget, yang kedua ada jenis metode penyusunan anggaran kas, yang ketiga cara menyusun anggaran kas, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dan kegunaan anggaran kas atau cash flow budget. Cash flow budget atau anggaran kas adalah suatu estimasi arus penerimaan kas masuk dan pengeluaran kas serta posisi kas untuk suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Nah, cash flow budget sendiri terdiri dari saldo awal kas atau bank, proyeksi aliran kas masuk, proyeksi aliran kas keluar, serta saldo kas atau dengan memperhatikan saldo kas akhir. Penyusunan proyeksi aliran kas masuk mencakup 1. Proyeksi rencana penjualan tunai, proyeksi pencairan piutang dari penjualan kredit, dan yang ketiga, proyeksi penerimaan lainnya. Penyusunan proyeksi aliran kas keluar mencakup yang pertama, proyeksi rencana pembelian tunai, yang kedua, proyeksi pembayaran hutang dagang dari pembelian kredit, yang ketiga, proyeksi pembayaran pengambilan barang dari depot sentral, yang keempat, proyeksi pengeluaran biaya usaha, yang kelima, proyeksi investasi, dan yang keenam, proyeksi pengeluaran lain-lain. Selanjutnya, kegunaan anggaran kas atau cash flow budget. Yang pertama itu merencanakan kas yang diperlukan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, merupakan alat untuk mengetahui dan mengantisipasi kesempatan penggunaan kas secara efektif. Dan yang ketiga, dapat mengetahui fluktuasi keperluan dana yang paling tinggi atau musiman yang digunakan untuk piutang dan persediaan dalam menunjang kegiatan unit kerja. Selanjutnya, dapat menunjukkan waktu dan jumlah dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan jatuh tempo, lalu sebagai salah satu syarat pengajuan kredit bank. Kemudian dapat membantu perencanaan pertumbuhan dari kelebihan kas. Selanjutnya, untuk mengkoordinasikan kebutuhan dari divisi unit kerja dan total perusahaan, serta dapat memperkirakan kebutuhan dana jauh di muka. Dan yang terakhir, memungkinkan unit kerja dapat mengambil keuntungan kontan atau cash diskon. Hai, saya Nisbah Sangaji. Jenis metode penyusunan anggaran kas. Anggaran kas terdiri dari beberapa jenis, bentuk, atau metode penyusunan yang perlu dipahami. Seperti yang pertama, penerimaan dan pembayaran. Metode ini memiliki arti bahwa cash budget disusun berdasarkan kolom, yaitu penerimaan dan pembayaran. Saldo awal kas yang sudah ditentukan sebelumnya ditambahkan dengan total penerimaan dan kemudian dikurangi pembayaran untuk mendapatkan saldo akhir kas. Perusahaan tertentu mendapatkan penerimaan yang lebih banyak daripada pengeluaran, sehingga mendapatkan surplus uang tambahan untuk bulan berikutnya. Yang kedua, untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini digunakan untuk memberikan lebih banyak informasi mengenai rincian pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang, di mana keuntungan yang didapatkan dianggap sebagai setara kas. Metode ini hanya mempertimbangkan transaksi non-tunai untuk menyiapkan anggaran tunai. Keuntungan disesuaikan dengan menambahkan kembali depresiasi, provisi, stok, pekerjaan dalam penyelesaian, penerimaan modal, penurunan debitur, serta peningkatan kreditor. Kemudian dikurangi dengan dividen, pembayaran modal, peningkatan debitur, dan peningkatan stok serta penurunan kreditor. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang diperlukan untuk menyiapkan anggaran kas berdasarkan metode untung rugi yang disesuaikan.
Yang pertama, saldo pembukaan yang diharapkan. Kedua, menghitung laba bersih untuk periode tersebut. Ketiga, perubahan aset lancar dan kewajiban lancar. Keempat, penerimaan modal dan pengeluaran modal. Dan yang terakhir, pembayaran dividen. Selanjutnya, metode neraca. Dengan menggunakan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas, sehingga neraca berada dalam posisi seimbang. Jika kewajiban lebih berat daripada aset, maka yang menjadi nilai penyimbangannya adalah kas di bank. Sebaliknya, jika aset lebih berat daripada kewajiban, maka nilai yang menyeimbangkannya adalah perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai angka. Nama saya Muhammad Pertama, NPM saya 234 035 16 034. Saya ingin menjelaskan yaitu cara menyusun anggaran kas. Terdapat cara menyusun anggaran kas sebagai berikut, yaitu 1. Menghitung penerimaan kas secara umum. Penerimaan kas berasal dari penagihan utang, penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, penerimaan lain-lain non-operating, misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan sebagainya. 2. Menghitung pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan, biasanya berupa pengeluaran biaya-biaya, baik itu biaya utama operating dan biaya bukan utama non-operating. Contohnya, pembelian bahan baku secara tunai, pembayaran utang, pembayaran upah tenaga kerja langsung, pembayaran biaya pabrik tidak langsung, pembayaran biaya administrasi, pembayaran biaya penjualan, pembelian aktiva tetap, pembelian lain-lain seperti bunga, sewa, dan lain-lain. Susunan anggaran kas. Setelah menghitung pemasukan dan pengeluaran yang terjadi, selanjutnya kamu dapat menyusun anggaran kas. Susunlah dengan seimbang antara pengeluaran dan penerimaan kas. Namun akan lebih baik lagi jika pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan yang masuk, sehingga kondisi keuangan akan mengalami surplus. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran kas. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran kas adalah: yang pertama, faktor yang mempengaruhi penerimaan kas. 1. Anggaran penjualan, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Semakin besar jumlah penjualan akan memperbesar penerimaan kas. 2. Keadaan persaingan di pasar persaingan yang lebih keras akan memperkecil pula penerimaan kas. Persaingan yang lebih lunak akan memungkinkan perusahaan memperbesar pula penerimaan kasnya. Ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan cukup kuat. Dengan hal ini akan memperbesar penerimaan syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan perusahaan. Keempat, kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang. Penagihan piutang yang lebih aktif akan mempercepat penerimaan kas, sedangkan sebaliknya, penagihan piutang yang kurang aktif akan memperlambat penerimaan kas. Kelima, budget perubahan aktiva tetap, khususnya rencana tentang pengurangan aktiva tetap. Keenam, rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain-lain atau non-operating
Misalnya penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas antara lain faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas yaitu budget pembelian bahan mentah, kualitasnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas bahan mentah yang akan dibeli, keadaan persaingan para supplier bahan mentah, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah bila mana posisi saham cukup kuat, syarat pembayaran term of payment yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah, budget upah tenaga kerja langsung, semakin besar upah tenaga kerja langsung yang akan dibayar, budget biaya pabrik tidak langsung, semakin besar biaya pabrik tidak langsung yang harus dibayar, budget biaya administrasi, semakin besar biaya administrasi yang harus dibayar, budget perusahaan aktiva tetap, khususnya rencana tentang penambahan aktiva tetap, rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain non-operatif. Terima kasih. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Pratama. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.